Halo, selamat datang di video Serba-Serbi ASN. Kali ini kami akan membahas tentang praktek budaya kerja dari core value ASN nih. Anyway, adakah dari kalian yang sudah tahu apa aja core value dari ASN? Atau mungkin kalian lupa? It's okay, kali ini aku akan jelasin tentang apa aja sih core value dari ASN ini. Core value ASN ini adalah berakhlak. Berakhlak adalah singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Core value berakhlak baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 27 Juli 2021. Penggunaan core value ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Oke, mari kita mulai saja pembahasan tentang core value ASN yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Nilai berorientasi pelayanan berarti seorang ASN mampu memahami dan memenuhi ekspektasi masyarakat dalam memberikan pelayanan publik. ASN dituntut untuk ramah, cekatan, solutif, dapat diandalkan, dan perbaikan berkelanjutan. Salah satu contoh dari penerapan nilai ini adalah adanya digitalisasi pelayanan yang memudahkan masyarakat. Contohnya, adanya aplikasi lapor. Aplikasi ini menjadi sarana pengaduan masyarakat jika melihat atau mendapat pelayanan publik yang tidak memuaskan. Masyarakat bisa mengadukan layanan kesehatan yang kurang memuaskan, layanan kependudukan, kepolisian, jalan raya yang rusak, dan lain sebagainya. Bahkan kini bisa melaporkan terkait pandemi COVID-19. Yang kedua, akuntabel. SAKIP adalah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, di mana sistem ini merupakan integritasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Sistem pengukuran kinerja dilakukan sebagai wujud upaya pelaksanaan good governance dan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah. SAKIP juga merupakan wujud transparansi pemerintah dan perwujudan nilai akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat bisa menilai dan mengawasi jalannya pemerintahan. Yang ketiga, kompeten. Dalam rangka mengembangkan kompetensi sumber daya manusia, pemerintah menghimbau kepada seluruh ASN untuk dapat menempuh pendidikan lanjutan sesuai dengan jabatan yang diemban dan keahlian yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas kinerjanya. Pengembangan kompetensi bagi karyawan atau pegawai negeri sipil dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan yang bisa menempuh lewat dua skema, yakni pertama, melalui jalur pendidikan formal yang terdiri dari tugas belajar dan izin belajar. Yang kedua, lewat pelatihan meliputi pelatihan klasikal seperti seminar atau kursus dan pelatihan non-klasikal seperti magang, e-learning, pelatihan jarak jauh, atau pertukaran dengan pegawai swasta. Core value yang berikutnya adalah harmonis. Apa itu harmonis? Harmonis adalah saling peduli dan saling menghargai perbedaan. Nah, salah satu contoh nyata penerapan khusus di PAN-RB adalah dari awal seleksi penerimaan nih. Semuanya benar-benar dilakukan secara objektif, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Hal ini bisa dilihat dari beragamnya suku, agama, maupun ras para pegawai di PAN-RB. Dan semuanya mendapat hak yang sama dan kewajiban yang sama loh. Keren kan? Lalu core value ASN berikutnya adalah loyal. Nah, kalau loyal itu apa sih? Loyal yang dimaksud dalam core value ASN adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Pasti pada penasaran apa sih contohnya? Nah, kalau di PAN-RB, contoh nyata penerapan sikap loyal adalah dengan selalu ikut apel pagi setiap hari Senin. Lalu setiap jam 10 akan ada waktu sejenak untuk memutar lagu Indonesia Raya maupun pembacaan Pancasila. Contoh lainnya yaitu dengan menghancurkan dokumen yang berhubungan dengan rahasia negara maupun informasi jabatan apabila terjadi kesalahan saat mencetaknya. Karena sebagai ASN kita harus menjaga rahasia negara. Nilai dasar ASN berikutnya adalah adaptif. Apa sih adaptif itu? Nilai adaptif itu berarti cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta selalu bertindak proaktif. Apa contoh penerapan dalam lingkungan kerja Kemenpar-RB? Salah satunya adalah penggunaan sistem informasi di masa pandemi COVID-19, di mana pegawai tidak perlu absen menggunakan fingerprint, namun cukup dengan menggunakan aplikasi yang diinstal pada ponsel masing-masing. Selain itu,
Ketika menerapkan sistem kerja WFH, Kemenpan RB dengan cepat menyesuaikan diri menyiapkan aplikasi e-report untuk membantu kinerja harian setiap pegawai. Nilai dasar terakhir adalah kolaboratif. Kolaboratif berarti memberi kesempatan kepada setiap pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, untuk nilai kolaboratif banyak sekali praktiknya di lingkungan kerja Kemenpan RB. Namun secara garis besar terbagi atas dua, internal dan eksternal. Di internal organisasi antar unit di Kemenpan RB selalu berkolaborasi dalam mencapai tujuan. Contoh terbaru adalah adanya kolaborasi sosialisasi kebijakan terbaru antara deputi kelembagaan dan deputi aparatur, di mana keduanya memiliki dua kebijakan baru yang saling terkait dan memiliki konsisten yang sama. Sehingga mereka melakukan sosialisasi bersama untuk mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Untuk kolaborasi eksternal ada banyak contohnya, seperti dalam perumusan kebijakan Kemenpan pasti berkolaborasi dengan Kemenkumham dan Setnek. Pembahasan perencanaan pasti melibatkan Bappenas dan Kemenkeu. Bahkan ada kolaborasi eksternal hingga tingkat internasional antara Kemenpan dan MOIS atau Mendagri Korea dari Korea Selatan dengan tujuan mempercepat penerapan digital government di Indonesia. Nah, itu tadi video singkat mengenai praktek budaya kerja dari Core Value ASN. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di video serba-serbi ASN lainnya.